Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diperjumpakan dalam saat teduh pagi kita di Rabu 17 November 2021. Mari saudara-saudara dalam saat teduh pagi kita pada saat ini, sebelum kita memulai semua daripada kegiatan kita, mari kita bersekutu di dalam teduh pagi kita lewat perenungan Tuhan untuk semua orang. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Sebelum kita membacanya, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu akan kami baca. Mampukan kami Tuhan dalam kami memahaminya. Keterbatasan pada diri kami, janganlah menjadi penghalang untuk Tuhan menyapa kami semua. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu waktu dalam pelayanan saya terkesima melihat salah seorang ibu yang menggunakan kerudung, dan saya memperhatikan dia mengikuti peribadahan pada saat itu selayaknya orang Kristen pada umumnya. Mulai dari awal sampai selesainya ibadah dia mengikuti dengan hikmat. Dalam hati saya kemudian merenungkan betapa Tuhan itu memang untuk semua orang. Dan ini mengingatkan kita bahwa bagi jemaat abad pertama, mengenakan kerudung itu adalah hal yang normal. Tetapi karena kekristenan di Indonesia banyak dibawa oleh misionaris dari barat, tradisinya menjadi berbeda. Jemaat mula-mula pun awalnya sulit menerima orang-orang yang berbeda dengan mereka. Petrus adalah salah seorang pemimpin jemaat mula-mula, adalah sebuah contoh yang nyata. Tuhan harus memberikan penglihatan khusus sebanyak 3 kali untuk memantapkan Petrus dalam melangkah ke rumah Kornelius. Bangsa Yahudi memang dipanggil Tuhan untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa yang jahat dan dari bangsa-bangsa yang menyembah daripada berhala. Namun itu tidak berarti bahwa mereka juga harus menjauhi orang-orang dari bangsa manapun yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi justru kepada mereka lah umat Tuhan harus bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus yang ditentukan Allah untuk menghakimi dunia, sekaligus memberikan sebuah pengampunan dosa kepada dunia ini. Saudara-saudara, Petrus menyadari kekeliruannya yang telah memandang rendah kaum yang tidak mengikuti daripada tradisi Yahudi. Dia sangat menyadari itu. Dan begitu pun dengan kita saudara-saudara. Dalam keberagaman kita di lingkungan sekitar kita, kita kemudian diperhadapkan dalam berbagai kebersamaan dan keragaman yang ada di sekitar kita. Dan kita pun dituntut untuk kemudian memeriksa hati kita saat melihat orang-orang lain yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berbeda dengan kita. Kita pun diharapkan untuk pun juga menghargai daripada sesama itu. Mungkin selama ini kita cenderung untuk menjauh dan bahkan menjaga jarak. Ataupun justru kita cenderung berpikir negatif dan bahkan kita menutup diri kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa Kristus itu adalah Tuhan bagi semua orang.
Dia memanggil kita untuk kemudian menyatakan kasih-Nya kepada semua orang tanpa kita membeda-bedakan. Termasuk orang yang berbeda dengan kita, juga pun kita menunjukkan kasih kepada mereka. Dan bahkan memperkenalkan tentang kasih Kristus yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan kita yaitu Yesus Kristus juga mengasihi daripada orang lain. Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua, perlu kita perkenalkan kepada semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk firman ini. Kami semakin mengaminkan bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi semua orang. Mampu memberkati kehidupan kami dan juga memelihara kehidupan kami. Terima kasih firman ini Tuhan, dan biarlah kami terus juga menyatakan kebenaran firman kepada sesama kami. Berkati kami Tuhan hari ini dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.